pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik bagi kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh ada dan berada bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk boleh melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabdikan hidup dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan kita dengan baik prokesnya, karena COVID yang semakin meningkat. Kiranya kita terus memberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tetap kuat semangat menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan menuntut kehidupan kita. Ya, juga dengan teman-teman yang ada di live streaming YouTube atau Facebook, mari kita akan mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadah kita. Terima kasih mahasiswa SMT Tabes Jakarta yang boleh melayani kita, baik itu Foni yang nanti akan menjadi WL, Fani, Yano, dan Bas akan melalui kita untuk melayani di kesempatan pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan melihat video berkenaan dengan Natal kita. Mari kita mempersiapkan dengan baik dan mari kita terlibat dan berpartisipasi bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada mengikuti live streaming untuk bersantai sejenak. Panggilan berbakti diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita akan menetap pujian bersama anugerah.
Kami mengucap syukur Bapa buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sehingga sampai hari ini Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Itu semua atas kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau ambil alih tempat ini, ruangan ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Bapa, yang datang dengan berbagai macam masalah, pergumulan, mungkin yang saat ini datang dengan sakit. Tuhan, kami percaya seketika kami mengikuti ibadah di tempat ini, lalu setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan, lalu setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, setiap kami di tempat ini mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru yang berasal daripada-Mu. Jika ada yang datang dengan sakit, mereka mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak ambil alih seluruh tempat ini, seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa, dan kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya, ada sukacita. Amin. Saya undang yang di belakang bisa mengisi kursi-kursi yang masih kosong, biar nanti jemaat yang baru datang bisa mengisi yang di belakang. Kita akan mengangkat pujian hari ini berasa bahagia. Kau dan semuanya upah berteduh. Kita akan melihat pujian tema Adakah Iman di Bumi. Kepada kita
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Nanti kalau persembahan yang warna hijau yaitu untuk persembahan dan persepuluhan, dan kalau persembahan yang warna merah yaitu untuk Natal. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan mengangkat pujian, itulah berkat. Mensyukuri atas kasih dan kebaikan-Mu sampai hari ini Kau masih memelihara hidup kami. Semua oleh karena anugerah yang terbesar, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan anugerah kami boleh memberikan persembahan kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, bahkan persembahan yang lain yang Tuhan percayakan dan Tuhan izinkan ada bagi kami, mempercayakan mengelola segenap pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami berikan kepada
persembahan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di gereja kami yang ada di tempat ini. Bahkan tangan-tangan yang sudah terulur maupun yang belum terulur dengan memberikan persembahan mereka, kami yakin tangan Tuhan yang tidak kurang pandang akan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat jasmani. Terlebih daripada itu berkat-berkat secara rohani kami semakin berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah persembahan kami. Berkati persembahan. Pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu, sehingga di dalam segala situasi dan keadaan kondisi apapun Tuhan, kami boleh dapat meneladani iman seorang yang bernama Henok. Kedahsyatan iman yang luar biasa, yang boleh dapat dinyatakan berkenan di hadapan Tuhan dengan situasi keadaan yang tidak mendukung di dalam kehidupannya. Dia tetap memiliki iman yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya, banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tetapi biarlah pesan firman ini adalah benar-benar datangnya dari Engkau, sehingga kami boleh memahami, kami mengerti, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, buka mata telinga kami, supaya kami fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Natal kita tinggal sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi. Tapi agenda Natal kita akan dimulai di minggu yang keempat, jadi tinggal 2 minggu lagi. Mari kita bersama-sama berpartisipasi bersama-sama untuk Natal kita. Vokabur silakan mulai mempersiapkan dan bisa menghubungi Mas Dio ya, Mas Yohanes, Mbak Yani, Mbak Kristi. Silakan mempersiapkan, kalau perlu di video ada pandu yang akan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik, walaupun hadiahnya tidak begitu besar, tapi paling tidak bisa makan bakso sekenyang-kenyangnya. Jadi juara 1 ada 500.000, juara 2 ada 300.000. Lalu ada 3 lomba juga yang akan dimulai di tanggal 27, yaitu lomba tebak ya, siapa dia, mungkin ada wajahnya Parmex atau wajahnya Pak Marulan atau wajahnya siapa, itu akan mendapatkan hadiah 300 dan 150. Lalu tebak di mana dia, itu pada tanggal 4 Desember. Silakan juga mempersiapkan diri, ada grup yang di sini setelah ibadah akan ada sekitar 15 menit untuk mengadakan perlombaan itu. Di mana dia? Mungkin ketika itu bacanya Parmex, berarti Parmex mungkin ada di mana dia? Ada di tempat Koboi misalnya, karena seperti itu sebuah tempat yang akan ditanyakan, bukan orangnya tetapi tempatnya. Lalu yang ketiga adalah berpacu dengan melodi, jadi juga dengan hadiah yang sama, 300 sama 150 berapa ya? Jadi total ada sekitar 17 juta. Jadi nanti kalau kurang bisa minta berapa ya. Jadi ini silakan kita mempersiapkan diri. Lalu ibadah agenda Natal kita tanggal 11 yang berpacu dalam melodi, tanggal 18 itu adalah perayaan Natal di Lodge. Silakan hadir bersama-sama dengan keluarga. Pendeta Josh Sanusi dari Amerika akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan perayaan Natal kita, sedangkan ibadah Natal kita nanti di tanggal 25 akan dilayani oleh Pendeta Susanto di Rahatsio. Jadi ada 3 atau 2 khotbah Natal bisa pada kita yang saya. Silakan Prabu bisa ulang sekilas lagi tentang video ya, supaya kita semakin mengenal dan mari berpartisipasi secepat-cepatnya karena waktu semakin dekat. Itu akan direkam ya, sudah ada rekaman video. Tanggal 1 November sampai 4 Desember. Tanggal siapa dia? 27 November sesudah ibadah minggu sekitar 15 menit. 10 pertanyaan. Di mana tempat di mana dia? 4 Desember sesudah ibadah minggu. Berpacu dalam melodi tanggal 11 Desember sesudah ibadah minggu. 18 Pastor Josh Sanusi kita
akan sampaikan firman Tuhan pada jam 6 sore. Ya, ini yang patut kita doakan bersama-sama dan kita akan berbagi bersama-sama. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema dalam bulan November ini adalah tentang teladan iman. Kita akan bersama-sama melihat teladan iman Henokh dengan satu tema tentang kedahsyatan iman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman, seberapa besar iman Anda? Ketika kita melihat bahwa iman dalam bahasa Ibrani adalah aman. Jadi iman itu adalah aman, yang dalam perjanjian lama itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki atau berketetapan hati meyakini sesuatu karena sesuatu itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi itu adalah iman atau aman dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani disebut dengan pistis. Bahasa Latinnya adalah iman, fide ya, atau ada kata fide atau faith dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau kita melihat tentang kedahsyatan iman, maka iman yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang didasarkan pada sikap atau tindakan manusia yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Jadi ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, dikatakan sebagai orang yang beriman, dikatakan sebagai orang yang percaya, maka sesungguhnya kita sedang mencoba untuk menunjukkan adanya hubungan pribadi kita dengan Allah, sikap dan tindakan kita, di mana dalam segala situasi dan keadaan apapun, kita hanya mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Manusia beriman adalah manusia yang mengiyakan, manusia yang mengamini, manusia yang menaruh kepercayaan, manusia yang menaruh harapan, yang menaruh dan mengandalkan, berpegang teguh, percaya dan mempercayakan diri kepada Allah sebagai sumber dan dasar hidup. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar hubungan kita dengan Allah, yang akhirnya menjadi sebuah bukti bagi kita. Walaupun kita mungkin tidak melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan betapa kehadiran Allah itu mempengaruhi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau demikian, ketika kita sudah bisa mendefinisikan iman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara dan saya adalah orang-orang Kristen, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang menyerahkan diri dan memberikan diri hidup kita untuk berpengharapan hanya kepada Allah. Lalu seberapa besar iman kita dengan berbagai situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidup kita? Mari kita lihat apakah hubungan kita dengan Tuhan merupakan hubungan yang indah kita menghadap Tuhan. Ada sebuah kenyataan iman di titik ini. Saya hanya melihat gambar-gambarnya sekarang ini, banyak orang yang punya tato-tato ya. Jadi banyak tato, bahkan seluruh tubuhnya ditato semuanya. Tidak ada yang tidak. Jadi seorang wanita, seorang pria, anak-anak semuanya bertato. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Bukan hanya tato, bukan hanya tato, tetapi ketika kita melihat di bawahnya, ya, semua serba berubah. Zaman dulu, ya kalau anting-anting itu cuma satu ya, titiknya cuma satu. Ya, sekarang bisa 1, 2, 3, 4, bahkan sampai di hidungnya, kadang-kadang ada di bibirnya, ada di lidahnya, nggak tahu ada di mana. Semuanya serba membingungkan sekarang ini. Lalu kita bisa melihat bagaimana kebanyakan orang-orang di dalam ini, tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang di dalam dunia kriminal, mereka adalah orang-orang yang bertato. Tetapi saudara sekalian, ketika kita melihat, apakah ketika orang yang kita melihat orang yang kekar, bertato dan sebagainya itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang
Atau ketika orang yang bertato, yang berhati-hati dan sebagainya, kemudian kita menjudge dia, bahwa dia adalah orang yang tidak selalu melakukan hal yang baik. Belum tentu ya. Kita bisa melihat ya, bejat berdasi gitu ya, saya melihat gambar, saya coba di sini. Ada orang-orang yang berdasi justru ya orang yang bejat, melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada di luar sana. Adakah orang-orang Kristen seperti itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Ketika kita punya hubungan iman dengan Tuhan, apakah orang-orang yang mungkin berdasi, mungkin berjas, adalah orang yang melakukan hal yang baik atau justru tidak baik? Pendeta, saudara harus menjaga kekudusan. Di luar sana tidak menjaga kekudusan. Banyak hal, situasi, keadaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, yang kita anggap orang itu tidak bisa melakukan hal yang baik, ternyata bisa melakukan hal yang baik. Hal yang mungkin kita anggap orang itu melakukan hal-hal yang sangat salah, ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Dan tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita bersama-sama ketika kita melihat banyak kejahatan-kejahatan yang ada, orang-orang Kristen yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang tidak membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman, dengan kita menyaksikan televisi, bahkan dunia maya, internet dan sebagainya. Kita tahu orang Kristen sampai membunuh dan sebagainya. Nah saudara, mari kita cermati, mari kita lihat ada apa dengan Henokh. Bagaimana Henokh mengalami sebuah hal yang luar biasa yang tidak didapati oleh orang-orang lain. Mungkin hanya satu, yaitu Elia yang terangkat ke surga. Kemudian Henokh, saudara sekalian, Henokh dan Elia, sesuatu yang luar biasa. Dan kita pahami mungkin itu juga menjadi keinginan kita. Kalau bisa, saya bisa diangkat ke surga tanpa kematian. Tetapi fakta kenyataan, saudara sekalian, hal inilah yang terjadi. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana kedahsyatan iman itu yang dimiliki oleh Henokh bisa dapat kita nikmati dan kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada dua dampak, saudara sekalian. Sebuah kedahsyatan iman yang bisa kita miliki adalah ketika kita memiliki kedahsyatan iman, maka iman itu akan menjadikan kita, orang-orang akan berkenan kepada Tuhan dan menjadikan kita memperoleh upah dari Tuhan. Ini hal yang pasti, dan tentunya itu dinikmati oleh Henokh, dan tentunya itu juga bisa dinikmati oleh saudara dan saya. Mari kita lihat, saudara sekalian, yang pertama, yaitu menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di saat Henokh ada dalam sebuah kehidupan dari segi sosial, ketika dia ada di lingkungan masyarakat, ketika dia ada bersama-sama dengan bangsanya, ada sebuah ancaman-ancaman yang terjadi, ada sebuah kejahatan-kejahatan, ada sebuah kekerasan-kekerasan di dalam dunia sosial yang ada pada waktu itu, saudara sekalian. Betapa bejatnya, betapa dahsyatnya kejahatan-kejahatan yang ada, penyiksaan-penyiksaan yang ada. Dan itu membawa sebuah dampak sejujurnya dalam kehidupan seorang yang bernama Henokh. Dia bisa saja takut menghadapi situasi bangsanya. Dia bisa saja mengalami sebuah keputusasaan dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh bangsanya, dan mungkin itu bisa terjadi di dalam dirinya, dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam keluarganya. Dari segi sosial, ancaman, kekerasan, kejahatan itu bisa mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Dan mungkin tentu itu juga bisa terjadi dari segi sosial ketika kita menghadapi hal yang sama. Adakah iman kita ketika kekerasan terjadi, kejahatan terjadi, ancaman terjadi di dalam dunia sosial kita, di lingkungan sosial kita? Dari segi agama, saudara sekalian, orang-orang sebangsanya, dia ibadahnya adalah ibadah yang buruk. Dia tidak memandang kepada Allahnya, dia tidak menghormati Allahnya, bahkan dia mencaci maki Allahnya. Tidak ada penyembahan berhala pada waktu itu, tetapi membiarkan Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian, penyembahan berhala tidak ada.
Tetapi mereka membiarkan Tuhan tidak ada di dalam hidup. Kita sadar, mungkin pada kesempatan dari segi akan mau pada masa sekarang ini, penyembah barang mungkin juga masih ada sedikit ya, animisme masih ada beberapa. Tapi orang-orang Kristen itu tidak ada penyembah berhala. Tetapi sudah sekali, apakah dengan tidak adanya penyembah berhala, akhirnya kita tetap juga membiarkan Tuhan tidak ada di dalam hidup kita? Kadang-kadang itu yang terjadi. Penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan akhirnya menjadi penyembahan yang biasa, yang tidak memfokuskan sepenuhnya kepada Tuhan. Sesungguhnya ada persamaan dari segi sosial dan segi agama. Namun apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Henokh sudah sekalian dengan situasi dan keadaan yang tidak mendukung dari segi sosial, dari segi agamawi, tetapi dia memiliki iman yang dahsyat. Dikatakan ia tidak mengalami kematian karena iman Henokh berangkat sudah sekalian. Sekali lagi Henokh hidup mencapai umur 360 tahun. Pada masa-masa perjanjian lama dari Adam sampai kepada Henokh dalam keturunan yang ketujuh, saudara sekalian. Dan pada waktu dia bersama dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, usia 65 tahun hidupnya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Baru usia 60 tahun hidupnya memiliki sebuah iman yang dahsyat. Kenapa saya katakan iman yang dahsyat? Usia 65 sampai 365 tahun, saudara sekalian, 300 tahun hidupnya dikatakan berkenan kepada Allah. Ia memperoleh kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa. Selama 300 tahun dia membuktikan dirinya sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya ketika dirasakan itu yang disaksikan, dilihat oleh Allah, akhirnya Allah memilih Henokh menjadi seorang yang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Henokh tidak merasakan penderitaan. Tetapi di sini dikatakan ia tidak ditemukan dan ia telah mengatakan sebab sebelumnya ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Kejadian juga dikatakan ia bergaul dengan Allah, akrab dengan Tuhan, menyaksikan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya ada aflah, walk with God, akrab dengan Tuhan selama 300 tahun. Ia berjalan bersama-sama dengan Tuhan selama 300 tahun. Tidak menyimpan, hidupnya benar. Dia berdoa kepada Tuhan, dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dari segi sosial dan segi agamawi yang tidak mendukungnya. Apa dahsyatnya, saudara? Berapa lama kita mengenal Tuhan? Saya dibaptiskan usia 12 tahun. Sekarang 54. Jadi ada sekitar 34 tahun. Apa saya bisa berjalan dengan bersama Tuhan? Mungkin sulit buat saya. Ada naik turun, goyah, goncang dan sebagainya. Tapi Henokh luar biasa, saudara. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah, tidak mendahului Allah, tidak membiarkan Allah. Tapi dia tahu bagaimana Allah hidup bersama dia, bagaimana Allah memiliki hidupnya, bergaul akrab dengan Allah, hubungan dengan Allah yang begitu intim, melahirkan sebuah kedahsyatan iman untuk dapat mengatasi setiap tantangan-tantangan kehidupan, baik dari segi sosial ataupun segi agama. Apa yang diciptakan kita? Adakah iman di bumi ini? Adakah iman di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat 36 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian,
Kedahsyatan iman Henokh menjadikan Henokh berkenan kepada Tuhan. Kedahsyatan iman Henokh menjadikan Henokh memperoleh upah yang datangnya dari Tuhan. Apa yang saya katakan tadi saudara sekalian, ia tidak mengalami kematian itu adalah sebuah upah. Dia tidak mengalami sebuah penderitaan adalah sebuah upah. Upah adalah pemberian Tuhan karena sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan. Kalau saudara bekerja, saudara melakukan sesuatu, saudara akan mendapat upah. Saudara akan mendapat gaji, saudara akan mendapat reward, saudara akan mendapatkan bonus, saudara akan mendapatkan hal-hal yang lainnya ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Sebagai seorang karyawan kita akan melakukan hal itu supaya saya bisa mendapatkan upah, gaji, saudara sekalian. Tentunya ini menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama. Walaupun tentunya secara cuma-cuma Tuhan memanggil kita. Tuhan Allah kita, Tuhan yang memilih kita. Oleh karena anugerahnya yang percuma, yang gratis, Dia mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Itu adalah sebuah kasih karunia. Tetapi bagian kita ketika kita mendapatkan kasih karunia itu adalah bagaimana kita mengerjakan kehidupan kita sesuai dengan kehendak. Saudara, mahkota sedang menanti kita. Saya tidak tahu mahkota apa yang sedang disediakan Tuhan bagi saudara. Tetapi itu adalah bagian yang harus kita kerjakan, yang harus kita peroleh. Keselamatan itu pasti, tetapi mahkota itu adalah bagian di mana kita harus mendapatkan sebagai orang-orang yang percaya. Saya sadar bahwa 300 tahun itu sesuatu yang sulit bagi dengan keberadaan sosial dan agama di dalam lingkungan. Tetapi 300 tahun hidup Henokh mencari Tuhan. Hidup Henokh hidup untuk Tuhan. Henokh berbicara kepada Tuhan. Henokh melakukan hal yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Sesuatu yang indah, kedahsyatan iman yang luar biasa, yang tidak akan pernah goyah goncang dari segala situasi dan keadaan apapun. Saudara sekalian, ketika dikatakan ia harus percaya bahwa Allah ada, Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang terjadi sekali yang ada dalam diri dan hidup kita ketika situasi dan keadaan yang menghantam kehidupan kita membuat kita berpaling kepada Allah, seolah-olah Allah tidak ada. Jika kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bejat, hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, bahkan di dalam penyembahan kita, walaupun mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi ada banyak berhala sekali. Kini bisa menjadi berhala buat kita, tidak menyenangkan Tuhan. Pekerjaan bisa juga ketika kita sudah mengabaikan Tuhan. HP bisa menjadi berhala buat kita. Bahkan semua kita yang di sini bisa menjadi berhala pada masing-masing orang. Ketika semua yang kita kerjakan dan kita lakukan sungguh-sungguh tidak memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah, Allah ada. Maka sepatutnya kita sadar apa yang kita lakukan ini akan menentukan upah apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, mahkota yang Tuhan sediakan kepada kita sesungguhnya akan kita peroleh ketika kita mengejar mahkota itu. Mahkota kehidupan. Banyak mahkota. Ada yang tidak mahkota. Bahkan orang-orang menghasilkan ada 7 mahkota. Itu yang harus kita. Bukan hanya sekedar anugerah, tidak mendapatkan apapun ketika kita ada kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tantangan bagi kita bersama-sama. Apapun situasi dan keadaan yang sedang menimpa terjadi atas hidup kita, mari buktikan bahwa kita adalah orang-orang. Ada sebuah kedahsyatan iman yang harus kita tampakkan di dalam kehidupan kita. Ada tantangan iman yang sedang Anda hadapi saat ini, yang mengancam hidupmu untuk membiarkan Tuhan di luar kehidupan kita. Ingat COVID-19 meningkat ya. Sudah ada KPPM ya, level 1 beberapa tempat. KPPM itu yang praktek pelayanan mahasiswa. PPKM level 1. Iman kita akan dari Tuhan. Kita patut belajar
banyak hal tengah-tengah keluarga kita, kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, masukan yang semakin sedikit bisa mempengaruhi iman kita. Bahkan hal apapun yang ada di sekitar kita, saudara sekalian, bisa mengancam hidup kita untuk membiarkan Tuhan di luar hidup. Jangan berpaling dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan berpaling dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Sadarilah, Henok menghadapi ancaman, kita menghadapi ancaman. Henok mengambil keputusan untuk selalu bergaul dengan Tuhan dan kedahsyatan iman yang dibuktikan selama 300 tahun. Berapa banyak, berapa lama akan saudara buktikan iman saudara tidak menghadapi situasi dan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Dengan kondisi sekarang ini, apakah kita masih berani menyatakan iman kita kepada Tuhan sampai Tuhan mengangkat kita ke surga? Bersyukur jikalau penderitaan belum terjadi, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, tetaplah jangan membiarkan Tuhan ada di luar kita. Percaya kepada Tuhan. Buktikan kedahsyatan iman ini menjadi kedahsyatan iman saudara dan saya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kalau kita membuktikan itu, kalau kita bersama-sama merespon iman dengan komitmen kita mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Keputusan. Menjadi komitmen kita. Menjadi doa kita. Menjadi kekuatan kita menghadapi hal apapun. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita. Apakah ada ancaman-ancaman yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan? Mungkin kita sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Kita sedang bergumul dengan pasangan hidup kita. Kita sedang bergumul dengan rumah tangga kita. Kita sedang bergumul dengan masalah-masalah yang terjadi, yang dihadapi, yang sedang dihadapi dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan sosial di mana kita berada, bahkan mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita. Rasanya ini menjadi sebuah tantangan-tantangan yang biasa menurut kita. Tetapi tantangan-tantangan itu bisa mengancam kehidupan kita untuk membiarkan Tuhan
yang akhirnya mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Belum lagi ada banyak hal yang terjadi saat penyakit. Belum banyak hal yang masih terjadi dengan situasi-situasi yang mencekam. Bahkan kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Mungkinkah ada tantangan-tantangan yang membuat iman kita menjadi goyah, menjadi goncang, yang membuat kita ada di dalam sebuah keputusasaan, yang membuat kita di dalam sebuah stressing yang tinggi, depresi oleh karena tekanan-tekanan yang begitu berat, dan akhirnya iman kita menjadi goyah. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama supaya kita sungguh-sungguh dimampukan seperti Henokh. Jikalau Tuhan izinkan kita tidak mengalami sebuah penderitaan, tidak mengalami sebuah kematian, dan Tuhan mengangkat kita, mengangkat untuk boleh bersama-sama dengan Dia ada di surga. Tetapi jikalau mungkin hal itu diizinkan Tuhan terjadi, ada sebuah penderitaan yang harus kita lewati, yang harus kita alami, apakah kita menjadi orang-orang yang tetap mampu untuk membuktikan iman kita, kedasatan iman kita di dalam hidup kita kepada Tuhan? Selagi kita beriman, jangan biarkan iman itu menjadi goncang dan akhirnya kita beriman lagi kepada Tuhan. Surga sedang dibuka oleh Tuhan. Surga sedang menanti. Mahkota yang disediakan Tuhan sedang disiapkan. Apakah kita mau ke sana dengan menikmati mahkota atau tidak? Hari ini biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, membuat hati kita memiliki sebuah komitmen. Tuhan, aku mau seperti Henokh. Aku mau hidup berkenan kepada Engkau. Aku mau Tuhan hidupku sungguh-sungguh bergaul akrab, boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya, sampai Engkau mengatakan kepada aku, Tuhan, hai hamba-Ku yang setia, mari masuk bersama-sama dengan aku. Itu adalah sebuah kerinduan kami, Tuhan. Dan biarlah kami boleh juga mendapatkan upah seperti Henokh, Tuhan. Ketika kami selalu mencari Engkau, ketika kami selalu hidup untuk Engkau, walaupun kami bekerja, pekerjaan kami untuk Engkau, keluarga kami untuk Engkau, pelayanan kami untuk Engkau, bukan untuk hal yang lainnya, Tuhan. Dan kami selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Engkau mencari orang yang tidak bermain-main dengan situasi yang ada. Kami yakin Engkau mencari orang-orang yang serius untuk boleh dapat Engkau melihat bahwa hidupnya adalah hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Jika kami tidak seperti ini yang memiliki Tuhan, kami hidup, kami menikmati seperti yang dinikmati oleh Henokh. Biar itu menjadi atas kami sekalian. Kami bersyukur kami boleh mendengar, dan kami bersyukur biar kami boleh melakukan apa yang Kau katakan. Dalam pekerjaan kami Kau berkati, supaya dalam pekerjaan kami boleh menyaksikan kedasatan iman kami kepada orang-orang yang belum beriman. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada, kami boleh membuktikan kedasatan iman kami kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berkat limpahkan atas kami ketika kami bekerja. Berikan keberhasilan, keberuntungan, kekuatan bersama kami. Masyarakat Indonesia akan memberkati sebagai sarana di mana kami bekerja, dan kami boleh berkat. Dan pimpinan atas sampai karyawan yang paling rendah, Engkau akan memberkati. Cukupkan segala kebutuhan. Jadikan tempat ini menjadi sama-sama menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan disaksikan. Karena ada banyak orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, berdoa untuk Taman Safari. Dan mereka semua boleh membuktikan Taman Safari menjadi kesaksian yang indah. Tuhan berkenan menyatakannya. Terima kasih Bapak. Grup Taman Safari seluruhnya Tuhan berkati. Kami semua Tuhan berkati.
SPBF Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami boleh bersyukur atas teman-teman kami yang boleh melayani kami mahasiswa STT. Tuhan berkati dan mulianya. Tuhan berkati Ibu Yani dan kekuatan dan kesehatan, proses pemulihan terjadi. Berkati Ganda yang boleh berulang tahun di dalam minggu ini. Dan hikmat bijaksana semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kami sekalian dalam perbulan-perbulan kami masing-masing nyatakan hal yang baik dalam hidup kami. Dan biarlah segala kehidupan kami sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama. Pada akhirnya Tuhan, ketika kami selesai beribadah, kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah dan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara selalu diberikan keberhasilan, keberuntungan, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka sakitnya yang ada di dalam hidup saudara sekalian, dan berkat jasmani dan rohani yang telah curahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, dan dari sekarang sampai selama-lamanya saudara juga bisa menjadi berkat melalui kehidupan saudara untuk menyaksikan kedahsyatan iman saudara di bumi ini. Tuhan memberkati.